Cristiano Ronaldo, nama mega bintang Portugal ini kembali diperbincangkan usai kabar Lionel Messi yang kabarnya batal datang ke Indonesia. Para netizen bukan cuma dari Indonesia tapi hampir di seluruh dunia mencemooh La Pulga. Para netizen ini menganggap jika Messi tak mau ke Indonesia maka fix Messi tak layak disebut mega bintang alias ikon sepak bola. Pasalnya itu sama saja Messi menganggap sebelah mata negara lain yang peringkatnya jauh di bawah Argentina. Lalu apa hubungannya dengan CR7? Para netizen ini menganggap CR7 ini lebih manusiawi. CR7 dianggap lebih memiliki rasa kemanusiaan dan tidak gengsian. CR7 mau datang kemana saja, bahkan CR7 berkali-kali meminta Messi untuk datang ke Indonesia. Bahkan saat FIFA Matchday Argentina versus Argentina di Beijing, kami melihat salah satu fans CR7 justru pamer di depan para pendukung Argentina dengan menggunakan jersey Al Nassr bernomor punggung 7 CR7 yang seakan ingin memberitahu jika CR7 ini jauh lebih hebat dibanding Messi. Gimana sob komentarnya? Buat kami sih ini tergantung sudut pandang ya. Buat fansnya Messi ya pasti bilangin Messi ini lebih hebat daripada CR7. Begitupun sebaliknya bagi fansnya CR7 ya pasti banggain CR7. Memang sih jika dilihat dari sisi kemanusiaan, CR7 ini lebih membumi. Dia ini masih sadar jika dia ini berasal dari orang miskin. Jadi istilahnya nggak ada kata gengsi gitulah. Sama siapa aja mau salaman. Dan jarang banget ngamuk-ngamuk kalau dikerubutin sama fans. Tapi ya nggak tahu deh apa yang ada di pikiran Messi. Tapi buat kami pribadi ya, kalaupun Messi ini datang ke Indonesia tapi nggak main ya percuma ya, mending gak usah datang aja. Tapi ya kita lihat nanti deh. Kalau Mimin disuruh milih apakah milih antara CR7 dan Messi, Mimin nggak milih dua-duanya sih. Dua-duanya bagus sih, hebat. Tapi gimana ya, Mimin nih lebih suka sama Zlatan sih. Tapi ya udahlah ya, mau Messi datang apa enggak ya udah nikmatin aja. Justru dengan tanpa Messi mudah-mudahan Indonesia bisa tetap pertahankan rekor belum terkalahkan di kandang sejak dilatih STY. Ya, Indonesia belum pernah alami kekalahan saat main di kandang sejak ditangani STY. Dimulai saat Indonesia melawan Timor Leste di Januari 2022 dan terakhir menahan imbang Palestina 0-0. Maka apakah rekor apik STY bersama timnas akan putus oleh tim Argentina atau Indonesia tetap jadi tim yang tak terkalahkan di dunia seperti yang diucapkan oleh Cak Lontong? Kita tunggu aja ya. PSSI sudah menunjuk dua orang asal Jepang untuk membenahi wasit di Indonesia. Yang pertama adalah Yoshimi Ogawa. Dia adalah presiden komite wasit Jepang. Gila, presidennya langsung coy yang ditunjuk, nggak kaleng-kaleng ini mah. Yoshimi ini nantinya bertugas mengawasi dan meleksi wasit-wasit yang mana aja yang pantas memimpin di Liga 1. Yang kedua, Toshiyuki Nagi. Dia ini spesialis instruktur wasit di Jepang alias pelatihnya wasit di Jepang yang nantinya ngajarin para wasit kita ini gimana sih jadi wasit yang baik dan benar. Dua orang ini pun sekaligus akan ngajarin gimana caranya menggunakan VAR. Cuma sampai saat ini PSSI belum umumkan siapa ketua komite wasit yang baru. Nah, kita akan tunggu bagaimana kinerja wasit kita setelah sejumlah rangkaian pendidikan dan terobosan yang PSSI lakukan. Apakah masih sama atau lebih baik? Pasalnya di beberapa laga uji coba masih ada para wasit ini dan asistennya yang banyak lakukan kesalahan. Jadi secara singkatnya program PSSI untuk liga yang baru ini adalah yang pertama perbaikan wasit, yang kedua VAR, ketiga perbaikan stadion, yang keempat perbaikan siaran televisi, dan kelima perbaikan kenyamanan dan keselamatan. Yang belum apa nih? Yang belum adalah yang pertama peluncuran Satgas Anti Mafia Bola. Ini penting, Satgas yang baik akan membuat liga kita sedikit bersih karena kita tahu di sepak bola kita ini terlalu banyak mafia. Bukan cuma dari luar tapi dari dalam federasi itu sendiri. Ini harus dibuatkan sebuah payung hukum. Erick Thohir sempat bilang jika ada yang terlibat dengan pengaturan skor atau terlibat dalam mafia bola maka akan dihukum. Hukumannya adalah dilempar keluar dari sepak bola Indonesia, baik itu klub maupun oknumnya. Tapi ini kurang, harusnya jika ini sudah merasuk atau merajuk kepada
merugikan orang lain harusnya dimasukkan dalam pasal pidana, sebab ada yang masuk ke pasal 205 KUHP dan pasal 344 KUHP, yakni merugikan orang lain. Dan jika ini ada indikasi perjudian atau mafia bola, maka akan masuk ke pasal 303 KUHP, yakni tentang perjudian. Jadi double hukumannya, udahnya dipecat dan disingkirkan dari bola dan dipenjara juga. Baru tuh akan ada efek jera buat para mafia bola. Yang kedua yang belum diluncurkan adalah pembenahan supporter. Sejauh ini PSSI belum meluncurkan hukuman apapun buat supporter. Yang ada itu PSSI hukum klub dan denda klub jika ada supporter yang rusuh. Ini kan nantinya bahaya. Jika cuma klub yang didenda, ya supporter rusuh mah anteng-anteng aja. Jika cuma membatasi atau melarang sejumlah supporter untuk away atau membatasi jumlah supporter yang datang ke stadion, kami pikir ini kurang efektif. Harusnya dibuatkan undang-undang yang menghukum individu supporternya. Ada yang bilang nih supporter yang datang ke stadion ini harus dibuatkan kartu anggota. Kami pikir ini tuh kurang efektif dan ribet juga. Soalnya kan belum tentu yang datang ke stadion ini tuh semuanya anggota kelompok supporter. Ya bisa aja yang datang kan cuma orang biasa yang nonton, atau mungkin ya ibu-ibu atau anak-anak atau wanita-wanita yang cuma mau nonton bola. Tapi kalau dibikinin undang-undang bagi siapapun yang kedapatan bikin rusuh di stadion, hukum orang tersebut sesuai pidana, ini baru akan jadi efek jera. Oke, ini ada yang minta kami, Bang, komentarin dong laga uji coba Persib versus Dewa United. Apa yang harus dikomentarin? Ini kan laga uji coba, ya wajar lah kalau masih banyak kekurangan baik dari Persib maupun Dewa United. Tapi secara singkatnya gini kali ya. Di sisi Persib sendiri nih, Persib memang nggak full tim. Jelas ada yang hilang dalam permainan Persib, terutama di sektor tengah. 4 gelandang yang dipasang ini, Dado, Beckham, Robi, Aji, semuanya tak ada yang bisa menjadi playmaker. Tak ada yang bisa atur ritme dan atur serangan. Jelas di sini Persib butuh sosok McLock dan Tiron nih yang diharapkan bisa jadi playmaker ya. Lalu di sektor belakang ada yang bilang kenapa Victor Igbonevo lebih bagus mainnya dibanding Nick. Nick dalam kondisi cedera paha, makanya Nick nggak bisa lari kenceng. Tapi jelas ya Persib butuh sosok back tangguh yang mampu jadi penyapu bersih seperti sosok Mitravski yang ada di Dewa United. Lalu dua sisi flank. Ternyata duet timnas 2017 yakni Febri dan Rezaldi yang ada di sisi flank kiri jauh dari harapan. Kalah dengan sisi flank kanan yang diisi oleh Fred Butuan dan Rian Kurnia yang justru jauh lebih hidup. Jadi ya cuma itu yang mungkin jadi kekurangan Persib di laga uji coba kemarin. Dan mungkin Luis Milla pun sudah tahu. Ya emang sih Persib kehilangan beberapa pemain seperti di timnas dan Siro yang demam. Untuk pemain yang menonjol sendiri di Persib di laga ini ada beberapa seperti Ezra, Arsan, Rian Kurnia, dan DDS. Ya itu aja ya. Bagaimana dengan di Dewa United? Terlepas hand-hand yang nggak boleh dimainkan lantaran hand-hand ini milik Persib, seperti biasa Dewa United ini masih meraba-raba. Kekuatan utama Dewa United ini tentu saja masih bertumpu pada Risto Mitravski. Bahkan jika dihitung dengan poin, dikasih poin antara seluruh pemain Dewa United, poin Mitravski ini 9. Sementara pemain lainnya itu adalah 6 atau 5. Ketergantungan pada Majed Osman dan Risto Mitravski ini terlihat jelas di kubu Dewa United. Jika Majed Osman ini absen, maka Dewa United pun nggak bisa bergerak apa-apa atau nggak bisa mengembangkan permainannya. Dan memang Dewa United ini belum full pemain asingnya. Jadi ya mungkin Dewa United ini butuh 1 striker asing lagi dan 1 gelandang lagi. Ya cuma itu aja. Oke, PSIS Semarang akhirnya melengkapi slot asingnya musim ini dengan mendatangkan Lukas Gama dari Persikabo. Yuk kita review nih, udah ada tim mana aja sih yang skuad asingnya ini full, dan kira-kira pemain dari negara mana saja sih yang mendominasi di Liga 1 musim ini? Yang pertama yang sudah full dulu ya pemain asingnya, ada Persita Tangerang, ada Rontini dari Filipina, terus juga ada Javlon Guisenov Uzbekistan, Bai Shin-yong Korea Selatan, Matteo Bustos dari Argentina, dan Ramiro Vergonzi dari Argentina. Yang kedua dari Persik Kediri ada Anderson Nascimento Brazil, Simon Lingbo Filipina, Rohit Chan Nepal, Renan Silva Brazil, dan Pedro Paulo dari Brazil. Yang ketiga Borneo FC ada Leo Lelis dari Brazil, Silverio Junior dari Portugal,
Jelle Gosling dari Belanda, Win Naingtun dari Myanmar, Matheus Pato dari Brazil, dan Kei Hirose dari Jepang. Yang keempat ada PSM Makassar, yakni ada Yuran Fernandes dari Tanjung Perde, Kike Linares dari Filipina, Kenzo Nambu dari Jepang, Adilson da Silva dari Portugal, dan Everton dari Brazil. Yang kelima ada Persebaya, yakni Dusan Stefanovic dari Serbia, Song Uyong dari Singapura, Zé Valente dari Portugal, Bruno Moreira dari Brazil, So Yamamoto dari Jepang, dan Paulo Victor dari Brazil. Yang keenam Persib Bandung, ada Alberto Rodriguez Spanyol, Nick Kuipers Belanda, Daisuke Sato Filipina, Tiron Delpino Spanyol, Ciro Alves Brazil, dan David da Silva Brazil. Yang ketujuh PSIS Semarang, ada Lucao dari Brazil, Bobakari Diarra dari Prancis, Gali Freitas dari Timor Leste, Taisei Marukawa dari Jepang, Vitinho dari Brazil, dan Carlos Portes dari Portugal. Dan klub terakhir yang telah memenuhi slot asingnya adalah Madura United, yang ada Kleberson dari Brazil, Jacob Mehler dari Singapura, Hugo Gomez dari Brazil, Francisco Rivera Meksiko, Lulinha Brazil, dan Brandao dari Brazil. Jadi pertanggal 16 Juni 2023 ini baru ada 8 klub yang telah memenuhi regulasi pemain asingnya ya. Nah, jika dari 8 tim saja kita bisa lihat ya, Brazil masih mendominasi di Liga 1 untuk pemain asing dengan 16 pemain asing. Setelah lama tak terdengar kabarnya, mantan kapten Persib Bandung Supardi Nasir terpantau masuk ke Persija. Tapi bukan sebagai pemain atau pelatih, tapi Supardi masuk ke Persija sebagai salah satu pemandu bakat Akademi Persija. Masuknya Supardi ke Persija ini pun jadi perdebatan di kalangan netizen. Kenapa justru Persib yang pernah dibela oleh Supardi, bahkan nama Supardi ini identik dengan Persib, justru tak memberdayakan Supardi? Kenapa justru Persija yang notabene belum pernah dibela oleh Supardi justru mau merekrut Supardi? Nada-nada miring pun menerpa Persib. Ada yang bilang Persib ini tim yang seperti kacang lupa kulitnya yang tak pernah menghargai legendanya. Buktinya tak ada satupun legenda Persib yang kini mengabdi di jajaran Persib. Kami pribadi tak bisa menjawab soal ini ya. Pasalnya ini tuh cuma pihak klub yang tahu. Tapi memang benar Persib jarang sekali memakai mantan pemainnya di jajaran tim Persib. Masuknya Supardi ke jajaran Persija ini tuh di sini kita bisa belajar satu hal. Sekeras apapun permainan di lapangan, sekeras apapun rivalitas antar kedua supporter ini, tapi faktanya bagi pemain klub manapun tak ada bedanya. Budiman Yunus adalah legenda Persija, tapi sempat nyaman di Persib, dan kini Supardi Nasir yang notabene legenda Persib pun tengah berjuang demi Persija. Jadi intinya sebetulnya tuh antara satu klub dengan klub lain tuh nggak pernah ada masalah sih. Cuma ini loh, ada aja orang-orang yang otaknya dangkal yang selalu bawa ego sendiri yang tetap menganggap satu klub dengan klub lain itu musuhan. Kebanyakan Jackmania justru menyambut Supardi dengan harapan Supardi bisa membawa bibit-bibit pemain muda berbakat ke Persija. Jadi kalau Supardi yang notabene legenda Persib ini bisa masuk ke Persija, ya mungkin suatu saat nanti Persib bisa kali ya rekrut Babang Pamungkas buat jadi masuk ke jajaran Persib. Ya siapa tahu ya kan. Makanya buat siapapun yang nonton video ini, baik itu pendukung Persija maupun pendukung Persib, jika masih ada di otaknya yang menganggap dua klub ini bermusuhan, berarti otaknya harus diservis alias dirukiah tuh. Udah kebanyakan setan tuh di otaknya. Wong klub dan pemainnya aja akur-akur aja kok. Di sisi lain, rumor kembalinya Marco Simic ke Persija semakin santer nih. Sempat diisukan akan ke Bali United, lalu ke Nusantara United, tapi kini Simic terpantau latihan di Persija. Bahkan ada video Simic sudah melakukan atau sudah memakai jersey latihan Persija dan berada di training ground Persija. Apakah ini artinya Marco Simic ini udah kelar nih masalahnya dengan Persija atau ada tujuan lain? Tapi patut ditunggu nih, jika benar Simic kembali ke Persija, ini artinya nggak main-main loh di depan Persija. Karena kabarnya selain Simic ada Babang Rossi dan King Eze juga loh. Tapi ya itu baru sebatas rumor loh ya.